Selamat malam semuanya. Di acara NU kemarin ada satu kalimat atau pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang itu kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya gitu ya, dan mencari jawabannya. Karena dalam salah satu pernyataannya Pak Prabowo bilang memang ada yang katakan saya ini tolol, tidak apa-apa. Ada yang katakan saya bajingan dan tolol, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu semuanya. Terus terang pernyataan atau pidato ini itu kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya. Siapa? Kalau kata Pak Prabowo semua orang sudah tahu, kok saya nggak tahu? Ini berarti kan nggak semuanya gitu. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Dan ketika video ini beredar di media sosial, itu juga sempat tersorot wajah Gibran yang senyum kecut. Tapi lagi-lagi fokus saya bukan Gibran waktu itu, tapi kepada pernyataan kalimat Pak Prabowo yang katanya ini semua orang sudah tahu, nggak perlu disebutkan namanya. Padahal untuk kosakata bajingan dan tolol itu kan sangat identik sekali dengan Rocky Gerung yang diucapkan kepada Pak Jokowi waktu itu ketika Pak Jokowi masih jadi presiden. Bukan kepada Pak Prabowo sebagai Menhan atau kepada Pak Prabowo sebagai presiden hari ini. Seingat saya nggak ada gitu ya. Orang yang bilang Pak Prabowo bajingan tolol itu seingat saya nggak ada gitu. Jadi ya meskipun ini identik dengan Rocky Gerung kata-kata itu, tapi itu kepada Pak Jokowi. Dan untuk kepada Pak Prabowo ini terus terang saya nggak tahu. Jadi kalau dibilang semua orang tahu, nggak perlu sebutkan namanya, ini kemudian menjadi kebingungan tersendiri. Tapi nggak mungkin kan Pak Prabowo itu ngarang cerita atau ngada-ngada saja, kan nggak mungkin gitu. Pasti ini berdasarkan pengalaman atau apa yang pernah dia baca sebelumnya gitu. Nah, karena ini tidak mungkin ngarang-ngarang, pasti cerita ini adalah cerita yang ada, tapi kemudian saya juga nggak tahu itu siapa. Makanya dalam beberapa hari terakhir ini saya coba membuka banyak sekali berita dengan kata kunci yang sama, bodoh, tolol, atau bajingan tolol, yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo atau kepada Pak Prabowo, baik ketika masih belum menjadi presiden atau sebelum menjadi Menhan. Dan dari rekam jejak digital yang saya coba telusuri di Google, satu-satunya jejak digital yang bisa saya dapatkan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu goblok atau tolol atau bodoh, itu akun Fufu Fafa. Bener juga. Oh, ada ternyata gitu ya. Saya nggak tahu lah kalau ada orang lain mengatakan hal yang sama, tapi dalam penelusuran saya, itu yang melakukan ucapan bodoh atau tolol atau goblok kepada Pak Prabowo ya cuma akun Fufu Fafa. Yang akun kasus ini itu dicurigai miliknya Gibran Rakabuming Raka gitu. Ya ada pengakuan juga dari Gibran bahwa itu adalah akunnya ketika Andi Arief buat pernyataan dalam sebuah media dan muncul beritanya bahwa anak pertama Pak Jokowi itu disembunyikan, dan akun Fufu Fafa ini langsung merespon ya. Siapa yang bilang? Sini loh, gue hadapin gitu ya. Dan ini tidak hanya soal postingan Fufu Fafa sendiri. Ini kalau dicocokkan dengan nomor handphone atau kalau kita login dengan akun Fufu Fafa, ini sangat sesuai sekali dengan HP yang digunakan oleh Gibran. Dan HP-nya kalau kita buka di GoPay atau Gojek gitu ya, itu memang terdaftar atas nama Gibran. Dan kalau kita punya nomor telepon dan kemudian terverifikasi atas nama Gibran Rakabuming Raka, itu pasti dalam prosesnya Gibran sudah pernah menyerahkan KTP, memfoto KTP dan kemudian selfie dengan KTP-nya. Makanya kemudian akun atau nomor teleponnya itu terkonfirmasi atas nama Gibran. Jadi ya Fufu Fafa sejauh ini itu memang sangat-sangat diyakini milik Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau Pak Prabowo kemarin pidato dan menyinggung soal orang yang mengatakan dirinya tolol atau bodoh dan sebagainya, yang bisa saya pahami ya kayaknya itu menyinggung Gibran. Karena dalam beberapa postingannya Gibran pernah memposting soal Pak Prabowo ini
goblok kok bangga, presiden jadi-jadian, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya nggak perlu ulang. Kalian kalau mau tahu silahkan cek di rekam jejak digital apa yang pernah disampaikan oleh Fufu Fafa. Jadi ya dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa orang kira kami ini bodoh gitu ya, tapi kami ini nggak bodoh, kami ini nggak tolol ya. Itu kan menunjukkan sebuah pesan seolah-olah gitu ya, orang kira Presiden Prabowo ini nggak ngerti soal Fufafa, nggak ngerti soal Fufafa ini milik siapa. Kita tuh tahu, kita ini nggak bodoh. Seolah-olah kan jadi seperti itu, dan itu terkonfirmasi dari kalimat atau pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin bahwa jangan dikira kami ini bodoh, kita tahu. Gitu ya. Ya saya nggak ngerti karena Pak Prabowo tidak menjelaskan, tidak menyampaikan secara detail, tapi dalam apa yang saya pahami, dalam kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ya kayaknya begitu. Bahwa Pak Prabowo ini ya tahu bahwa yang punya akun Fufafa itu ya Gibran, dan kita nggak bodoh. Jadi wajar kalau kemudian Gibran jadi kayak senyum-senyum kecut. Wajar juga dalam acara NU kemarin itu Gibran kayak ya salah tingkah gitu kan. Kayak bingung gitu, kayak dia tuh salah tempat, kayak dia tuh anak-anak atau ya pemuda ya karena masih seusia saya yang kemudian harus tiba-tiba ngobrol sama tokoh-tokoh besar yang sudah punya banyak karya gitu ya. Terus kemudian dia harus berada di sana memposisikan diri sebagai orang yang setara, padahal tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah setara gitu karena nggak ada karya Gibran, nggak pernah nulis buku. Jadi kalau saya lihat dari acara NU kemarin, Gibran ini kayak ya orang yang berada di sana, wapres gitu ya. Tapi ketika mereka berhadapan dengan tokoh-tokoh NU, dengan Pak Prabowo, jadi kayak seperti staf yang nggak dianggap. Ya, tapi salaman Pak Prabowo salaman. Meskipun kayak ya udahlah gitu ya. Jadi ya kalau ketemu dengan Pak Prabowo memang semua tokoh atau tokoh-tokoh NU kemarin itu hanya terfokus kepada Presiden Prabowo saja. Bahwa ada Gibran di sana, bahwa Gibran adalah wapres, iya fakta. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang membahas seputar politik. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sebelumnya kita sudah menonton cuplikan video. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membaca komentar-komentar atau tanggapan netizen yang menanggapi cuplikan video sebelumnya yang kita tonton. Ya, kita mulai dari teman kita, Betty. Saya belum mau memuji Pak Prabowo sebelum beliau menyingkirkan kaki tangan Jokowi seperti Listio Sigit, Budi Ari, Bahlil, dan yang lainnya. Yang dimaksud Rocky Gerung, hubungan Prabowo-Jokowi-Gibran baik-baik saja. Jangan senang dulu, akhir-akhir ini sambutan di depan muslimat Prabowo mengatakan, jangan pisahkan saya dengan Jokowi. Ternyata kita semua tertipu, seakan-akan Prabowo menjauhi Jokowi. Jangan berharap banyak kepada Prabowo. Mas Alif usul tentang Pak Prabowo nggak usah dipuji atau diharap atau dikesankan sudah mulai tinggalkan Jokowi. Jika belum ada kerja nyata yang betul-betul signifikan pro rakyat, baiknya beliau nggak usah dibahas. Kesuwen. Makanya saya mengharap kepada tokoh bangsa untuk mendesak MPR agar supaya gerak cepat memakjulkan Fufu Fafa masyarakat Dudah 4. Ya, kita lanjut dengan komentar teman kita Suci Ati. Gibran pasti tidak malu, tapi saya sebagai rakyat yang malu punya wapres seperti Gibran. Gak punya literasi setara wapres. Tetap songong, Gibran dan Kaesang sama-sama tidak beretika. Satu-satu harapan saya hanya pada Pak Prabowo yang sekarang sebagai presiden. Semoga nggak hanya omon-omon tetapi lebih tegas. Gibran singkirkan secepatnya. Dia merencanakan
kudeta. Kami rakyat jelata belum bisa percaya kepada presiden sebelum bisa menangkap Jokowi, serta belum menyingkirkan pejabat titipan Jokowi. Ucapan di Fufufafa telah kembali ke yang ucapan sendiri. Buktinya rakyat Indonesia menghujatnya dan plongak-plongok. Prabowo tidak mau pisah sama Mulyono karena balas budi. Prabowo hanya sandiwara supaya rakyat senang. Sebenarnya Prabowo tetap lindungi Jokowi dan keluarganya. Bongkar semuanya kebohongan Fufufafa, ngantuk asem kecuy. Ya, kita lanjut dengan komentar teman kita Elvin. Secerdas-cerdasnya dan sepintar-pintarnya Prabowo, tetap aja masih salah jalan kalau memilih wakilnya presidennya Gibran. Ganti aja napa kinerjanya, gak bagus. Banyak tokoh yang pintar dan berwawasan luas yang pantas buat pendampingnya. Mengurangi tingkat kecemasan masyarakat lagi, Pak. Saya rasa 100 hari Gibran sangat bagus sekali untuk memata-matai kinerja Pak Prabowo dan menkonek kepada ayahnya. Tetap aja cuma omong-omong karena nggak berani, jadi nggak perlu dipuji karena masih belum tegas. Prabowo omong-omong aja, mana berani dia sama Jokowi. Dia malah bilang ada yang mau adu domba dia dan Jokowi. Bagaimanapun juga, dia juga presiden karena skenario politik Jokowi. Itu hanya omong-omong saja. Prabowo adalah Jokowi, Jokowi adalah Prabowo. Betul Mas Alif, seingat saya itu kata-kata untuk Jokowi waktu masih presiden. Sentilan Pak Prabowo merupakan angin segar untuk menindaklanjuti akun Fufufafa. Ternyata tidak saja durhaka kepada partai yang awalnya membesarkan, tapi ternyata juga durhaka kepada akunnya sendiri karena tidak mengakui. Nggak ada guna disindir Fufufafa. Orang Pororo belajar dari Mulyono dan dia tidak bisa dipisahkan dengan Mulyono. Jadi percuma, biarkan aja negara makin hancur. Fufufafa produk gagal demokrasi. Saya pernah dengar kabar ada yang ngatain bijinya satu. Itu semua orang udah pada tahu belum ya? Wah, jangan cuma omong-omong Pak, buktikan ucapanmu. Katanya mau dikejar sampai ke Antartika. Jauh amat Pak, masih di dekatmu Pak, nggak usah susah. Kapan lagi hukum tajam ke atas kalau tidak sekarang di bawah Presiden Prabowo? Tetap saja Indonesia sekarang ini tidak ada presiden dan wakil presiden. Pemerintahan Indonesia sekarang ini memakai sistem autopilot. Jadi wajar kalau Indonesia akan menuju kehancuran dan bubar. Buat Prabowo, yang penting gue jadi presiden dulu deh. Sambil berpikir, bagaimana selanjutnya? Karena di Samsul cuma wayang.
tapi dalangnya berpikir 24 jam menyiapkan langkah politik selanjutnya. Sudahlah, kita semua hanya rakyat biasa, sementara hanya bisa bersabar. Tapi kalau presiden berani menerapkan sumpah prajuritnya, baru NKRI sejahtera rakyatnya, atau menunggu kesabaran rakyatnya tidak terbendung lagi. Sama, salam damai selalu. Sebenarnya walau tanpa wapres, Pak Prabowo bisa jalankan pemerintahan ini. Baik buang aja itu Gibran, percuma bayar gaji mahal. Tapi Gibran bisanya cuma main pencitraan saja. Tidak cukup dengan menyindir, harus ada tindakan hukum yang nyata. Ini negara hukum, bukan negara-negara yang selesai dengan sindir-sindiran. Jangan omon-omon, usut tuntas dong. Akun Fubu Fafa biar terang benderang. Makanya kerikil 2 tajam segera disingkirkan, Pak. Biar rakyat percaya penuh dan mendukung Bapak. Kami merindukan sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita baca komentar teman kita yang terakhir dari Arif. Fufu Fafa aman, Mulyono aman. Lah gimana gak aman? Lah wong Pak Prabowo bestian. Faktanya Prabowo gak mau dipisahkan dari Jokowi. Bahkan terkesan hendak menutupi kebusukannya. Si Wowo omon doang soal penegakan hukum ini. Kabinet Jokowi jilid 3 gak bakalan deh. Jokowi dan Fufu Fafa diusut, diadili, dilengserkan, dan dihukum. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya bacakan di komentar ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.